Oke. Kenapa kok dia panik? Karena dia belum cukup informasi. Royal Q Champion, professional team for a money. Halo, selamat siang Pak Santoso, Pak Regi. Selamat datang di Royal Q Champion Podcast, Pak. Oke, selamat siang. Selamat siang. Ya, Selamat siang. Pak Santoso dari Bengkulu ya. Pak Ya. Regi dari Bekasi ya. Ketemunya di Cengkareng, Pak, kita, Pak. Thank you Ya, banget udah datang waktunya, Pak. Ya. Pak, mumpung Bapak udah datang nih, saya punya pertanyaan untuk Pak Santoso nih sebagai V6 tercepat di dunia ya, di Royal Q. Pertama. Ya, betul. Pak, kenapa harus memilih Royal Q, Pak? Karena Royal Q ya, karena Royal Q ini Ya. kan robot khusus untuk kripto. Yes. Itu yang pertama. Yang kedua, benar-benar dia sebenarnya bisa menggantikan posisi manusia. Ya, posisi kita yang mau trading kripto. Benar-benar dia bisa menggantikan. Kenapa? Manusia itu punya keterbatasan. Oh, jelas. Ya. Dan harga kripto itu momennya bisa kapan aja, Pak. Ya, bisa sore, bisa siang, bisa malam. Ya kan? Mungkin pas waktu kita beribadah, dia ada momen. Nah, itu kan keterbatasan manusia. Nah, Royal Key itu bisa membantu kita di saat kita tidak bisa. Lalu apa bedanya dengan robot yang lain, Pak? Kalau kita bicara kelebihan nih. Nah, Robot apa nih kan? ya apa robot nih? yang lain lah, Pak. Robot sejenis mungkin, Pak. Iya. Jadi karena memang Royal Key ini robot khusus kripto ya kan. Ya. Kalau yang lain saya nggak tahu, tapi intinya bahwasannya ini Royal Key kita tidak 100% menyerahkan nasib kita kepada robot. Karena benar-benar setiap kita ya siapapun yang menggunakan robot ini benar-benar kita diberikan akses untuk bagaimana analisa terkait market itu kita bisa tuangkan di bed setting robot ini. Oh, artinya berarti gini, berarti setiap member itu harus mengerti bagaimana caranya men-setting si robot ini dong, Pak? Dia ada fitur yang sudah disiapkan dari developer ada. Jadi untuk orang awam pun itu sebenarnya bisa lakukan. Atau juga robot ini dilengkapi dengan fitur copy trade. Jadi benar-benar orang awam yang nggak ngerti industri kripto, baru dengar Bitcoin 2 jam kemarin, Ya. itu dia bisa cuan dari sini. Ya, robot bisa cuan dari, mereka bisa cuan dari sini dengan fitur copy trade. Oke. Copy trade itu sudah ada di dalam aplikasinya, Sudah Pak? ada di dalam aplikasi. Jadi orang tinggal follow aja begitu? Tinggal follow aja. Semua settingan, bed settingan, pemilihan koin semuanya sudah dilakukan si trader tadi. Oh, artinya berarti sangat mudah dong, Pak? Sangat mudah. Tapi bagi teman-teman yang memang basic tradingnya dia punya, maksudnya basic trading punya, kemampuan baca market kripto dia punya juga. Ya. Dengan alat ini lebih powerful Pak hasilnya. Atau juga yang mau belajar ya Pak ya istilahnya ya? Ya, yang mau belajar juga boleh juga karena sederhana sebenarnya. Saya termasuk yang begitu. Ya Pak Regi juga. Oh, kan. belajar aja tapi udah wow. Asik. Ya. Tapi gini Pak, saya ngelihat ini ya. Saya ngelihat dan saya sendiri juga ngalamin ya. Bahwasanya kalau sebagai orang baru nih, waktu pertama kali menggunakan Royal Q, banyak bingungnya Pak, jujur Pak. Oke. Karena apa? Pendaftarannya itu sendiri tidak mudah. Oke. Harus banyak verifikasi. Oke. Kemudian lagi harus ada API binding Kalau dan sebagainya ya. Kalau Royal Key kan cenderung mudah ya. Aha. Kalau pendaftaran yang itu kan ke marketplace-nya. Yes. Yaitu tanpa Royal Key pun kalau kita mau trade di Nggak salah ada yang satu, gampang. ya itu memang standar dia seperti itu. Oh. Ini kan kita bicara Royal Key dulu nih. Betul, Ya. betul. Tapi kalau untuk bagaimana kita ngebuat account di salah satu marketplace exchanger, ya itu memang rules-nya seperti itu. Tanpa Royal Key pun rules-nya seperti itu. Jadi itu bukan Oh. ya bener nggak bisa dibilang susah jadi. Nggak bisa bilang susah Memang jadinya. semua kalau urusan marketplace ya begitu. Ya. Apalagi ini ada API bindingnya juga Ya, ya. API binding. Ya itu langkah advance sebetulnya tapi semua orang sekarang bisa melakukannya. Oke. Luar biasa. Luar biasa, benar-benar. Terus gini Pak, kalau misalkan nih, kan saya dengar nih Pak Santoso ini adalah V6 tercepat di Royal Q dan mungkin di dunia kali ya. Ya. Nah, saya penasaran Pak, yang bawa Royal Q ke Indonesia siapa Pak? Yang bawa salah satunya saya. Salah satunya saya, cuma memang sebelum saya pun teman-teman sudah pernah install aplikasi ini di perangkatnya.
Ya kan, ada yang coba juga, kalau nggak salah sekitar 20 hari. Ya, lebih tepatnya saya tanggal 16 Mei, saya diinfo juga dari teman juga dari luar negeri. Dan saya lihat bagus, waktu itu ya saya jalanin kayak gitu. 16 Mei. 16 Mei. Sekarang tanggal 22 nih, September. 4 bulan lah ya. 4 bulan, Pak. 4 bulan. Ini masih muda sekali, Pak. Iya, 4 bulan ya. Jadi setahun aja belum nih, Pak. Ya, baru 4 bulan. Oke, berarti peluangnya besar banget dong sekarang, Pak nih. Kalau dari sisi bisnisnya besar, karena Royal Key juga menawarkan afiliasi ya. Selain dari sisi trade, bahwasanya alat bisa bantu kita di saat kita tidak bisa, dan dia bisa melakukan full trading otomatis 24 jam. Karena trading kripto tuh tidak ada hari libur ya. Ya mau hari besar pun dia tetap open market. Dan ada kesempatan lain di luar itu, ada afiliasinya. Kalau kita mau pengen jalanin afiliasinya ada. Itu. Nah, waktu itu karena saya belum memiliki modal yang besar untuk trading, saya tertarik sama afiliasinya. Ya kan? Sebenarnya saya pengen trading gede juga. Ya kan, siapa sih yang nggak pengen dagang dengan trading gede ya kan? Semua orang pasti pengen. Cuma waktu itu keterbatasan saya belum bisa. Sebenarnya bisa, Pak. Ya kan, sebenarnya bisa. Cuma kan kita harus atur keuangan juga. Oh, ini yang untuk ini dulu kayak gitu kan. Maka yang saya lakukan adalah saya afiliasi. Saya lakukan afiliasi. Oh, itulah yang membuat Pak Santoso menjadi V6 nih sekarang nih posisinya. Iya. Jadi kalau V6 itu enggak ada syarat untuk balance trading sekian jadi V6, itu enggak ada. Itu yang luar biasa, beda sekali ya. Iya. Mungkin boleh saya bilang kalau di biasanya yang menyangkut perputaran uang, yang paling enak adalah yang depositnya besar. Ya, jumlah total deposit itu menentukan kasta kayak itu. Kalau di sini nggak ada. Di sini kasta Pak ya. Ini nggak ada. Ini yang menarik. Ya. Berarti gini Pak, kesimpulan saya gini. Jadi ini kayak ada dua nih Pak, ada dua cara nih ya untuk ngasilin profit di dalam Royal Key ya. Satu via affiliate, yang kedua trading. Ya, trading dan serahkan 100% sama robot. Oke. Jadi kalau yang memang mau trading silakan. Trading silakan. Kalau mau afiliasi silakan. Atau dua-duanya. Atau dua-duanya. Iya. Lebih cuan mana Pak? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Iya. Karena yang satu benar-benar. Kan minta tips kita Pak ya. Ya kalau trading kan dagang ya Pak ya. Oke. Ya. Jadi dagang ini ya sesuai modal kita. Ya kan modal kita gede, ya hasilnya gede. Maksudnya hasilnya gede itu kayak apa? Jadi kayak gini Pak. Kalau saya dagang kelontong, warung kelontong, saya punya modal 10 juta. Saya bikin nih depan rumah Pak. Oke. Estimasi profit misalnya 1 bulan 5%. Jadi 500 ribu ya hasilnya 1 bulan. Oke. Ada teman saya juga Pak, dagang kelontong juga Pak, sembako juga. Ya, dia punya modal 1M. Dia bikin minimarket yang gede. Profitnya 5% juga. Teman saya dapat 50 juta, saya dapat 500 ribu. Padahal sama Pak, profitnya 5% juga Pak. Iya. Ya dagang kayak gitu Pak, ya trading kayak gitu. Tapi saya percaya Pak Santoso nggak mungkin buka toko kelontong Pak. Impossible Pak. Kalaupun buka yang ini kali ya. Iya itu yang minimal kali Pak. Iya gitu. Jadi teman-teman jangan salah ini ya. Jadi dari semua perdagangan ya seperti itu Pak. Wajar ya. Iya. Besarnya modal menentukan besarnya hasil. Iya. Itu secara tradingnya ya. Iya. Keuntungan itu diukur dari persentase Pak. Nah, kalau dari jumlahnya ya nggak bisa. Pak, kita mungkin nanti kita ke trading nih Pak. Saya benar-benar fokus sama yang Royal Q ini dulu. Ya bicara affiliate yang menjadikan Pak Santoso nih V6 dulu nih. Iya. Itu tipsnya gimana sih Pak? 4 bulan loh. Sorry, Pak Santoso V6 berapa bulan ya? Jangan-jangan sebulan Pak? V6 ya 3 bulan lebih. 3 bulan lebih 3 bulan ya? Ya 3 bulan lebih dikit. Itu gimana caranya Pak? Saya mau belajar nih. Siapa tahu saya sebulan Pak. Cara secara keseluruhan atau dari sisi teknis apa? Ya, yang Bapak mau bagi ke saya aja lah Pak. Jadi sebenarnya kan kalau dari sisi keseluruhan ya Pak ya. Semua profesi apapun pasti ada orang sukses Pak. Di properti, apalagi di insurance,
Di apapun bidang itu pasti selalu ada orang yang sukses. Cuma memang mereka punya karakteristik yang sama, Pak. Ya, yang teman-teman yang ada juga yang nggak sukses, Pak, di sana, Pak, di properti misalnya. Oh, iya. Ada yang sukses. Nah, kok yang lain bisa sukses kenapa kan? Kayak gitu. Sebenarnya mereka memiliki beberapa sifat yang mirip, kesamaan, Pak. Kayak konsistensi, kayak gitu. Konsistensi, terus dia berani bayar harganya. Ya kan? Karena betul. Semuanya perlu Ini perlu saya catat nih, konsistensi, berani bayar harga. Penting. Konsisten, komitmen. Ya apapun itu, Pak. Betul. Mau di bidang apapun, kalau kita nggak konsisten, nggak komitmen. Rumus dasar ini ya. Untuk jadi sukses. Sebenarnya sama, Pak, sama. Dimanapun sama. Gitu. Kadang ketika kita sudah mulai progres apapun ya, 1 bulan kita nggak konsisten, Pak. Ya mungkin ada sandungan sedikit. Nah itu yang membuat kita nggak konsisten. Tapi kalau orang konsisten nggak mau ada sandungan kecil, ada sandungan gede mah dia hajar. Ya. Hajar karena dia punya keyakinan. Karena konsisten itu tadi dasarnya keyakinan. Jadi itu yang membuat Pak San jadi V6 tercepat di dunia itu. Itu dulu. Setelah itu baru teknis. Ya, jadi teknis itu 15%, Pak. Yang paling penting itu, Pak, 90%-nya. Komitmen. Kalau kita udah punya itu, Pak, ya teknis nih mah 10-5%-nya aja, Pak. Dia ngalir aja. Karena kita butuh belajar, Pak. Pasti akan sampai. Ya di dunia yang semakin cepat seperti ini kita butuh belajar. Ya. Jadi ternyata sekarang ini, Pak, bukan seberapa banyak yang kita ketahui. Kenapa dunia begitu cepatnya, Pak? Kita baru belajar itu sudah ada lagi itu gitu loh. Berarti kan kita harus cepat belajar. Benar. Ya. Jadi bukan seberapa cepat kita bukan seberapa banyak yang kita tahu sekarang ini, tapi yang paling penting adalah seberapa cepat kita belajar. Ya, kalau cepat belajar dapat sesuatu, cepat belajar dapat sesuatu. Itu skill penting sekali ya. Banyak yang kita tahu, Pak, karena kita wawasannya luas. Yes. Tapi dunia ini sudah memang butuh kecepatan, berarti kita butuh kecepatan belajar. Mungkin seberapa cepat kita tahu, kemudian mengaplikasikannya ya, Pak ya. Iya. Kalau sekedar tahu, ya belajar dan aplikasi ya tentunya. Itu yang Pak Santoso lakukan itu ya. Ya. Saya sendiri juga saya bukan trader. Saya kalau di kripto juga saya beli simpen kayak gitu kan. Dan ilmu trading pun saya nggak ngerti, nggak paham. Bet setting saya nggak ngerti. Ya, minggu pertama, minggu kedua yang saya lakukan adalah apa ini artinya menu ini gitu. Cari tahu dulu. Saya belajar. Belajar. Belajar ke siapapun. Ya kan, ke trader juga kayak gitu loh. Ini artinya apa ini buy in callback, ya kan? Earning callback apaan ini gitu. Karena istilah di dalam aplikasi itu, Pak ya. Iya. Karena kan fiturnya lengkap tuh. Fiturnya lengkap. Memang dipersiapkan untuk kita berdagang trading. Gitu. Luar biasa ini Royal Q ya. Jadi orang yang dari zero pun, dari nol bisa belajarnya cepat. 1 minggu pertama belajar ini saya semangat nih, menu ini. Luar biasa. Terus minggu kedua belajar apa, Pak? Ini saya ngulik nih, Pak. Saya ngulik dalam nih. Ya minggu 1, minggu kedua ya. Itu memang saya belajar itu. Karena waktu itu ketika minggu 1, minggu kedua saya prepare website ya. Untuk lebih mempermudah ya. Saya edukasi ke orang. Ya, jadi web support ya. Iya, mensupport juga. Ketika ada orang nanya, ya sudah, ini saya tak kasih websitenya. Tapi untuk jadi sebuah website edukasi kan saya harus tahu dulu, Pak. Iya. Maksudnya apa ini? Ya makanya 1-2 minggu itu benar-benar full belajar saya. Tapi kerjanya sistematis berarti. Nggak asal tabrak. Ya, betul. Planning well lah. Kita bilang planning well, Pak. Iya. Minggu ketiga, Pak. Saya masih ingat nggak ya minggu ketiga ya? Super penasaran. Belajar lagi, Pak. Kita ngulik terus, Pak. Belajar lagi. Belajar apa? Belajar floating, Pak. Nah, ini kan belajar floating. Iya, belajar floating. Ternyata money management penting, Pak. Iya kan? Karena di awal kita mengedepankan profit. Sekian persen sehari ya bisa segini ya gitu. Ya kan? Ketika harga mulai turun, mulai floating.
gitu. Artinya mulai belajar lagi menghitung ya, kayak averaging-nya dihitung kayak gitu Pak, kayak gitu. Terus kalau money management sekian, dia butuhnya sekian kayak gitu. Nah teman-teman yang baru sekarang Pak, ya yang di Royal Key sebenarnya tidak harus mengalami kesalahan-kesalahan kita dulu. Oke, caranya gimana itu Pak? Tinggal ikutin edukasi dari Royal Key Indonesia. Royal Key Indonesia. Ya, karena semuanya kita sudah ada juga ya edukasinya. Oke. Melalui podcast ini juga ya. Ya, mudah-mudahan ya bisa bantu ya. Seru nih ya. Wah. Pak, kalau saya nanya minggu per minggu susah nih. Sebulan pertama berarti belajar dong ya. Belajar, ya, bikin sistem ya. Lebih banyak belajar, analisa, ya kan belajar, analisa, tapi sambil berjalan terus untuk afiliasinya. Tapi saya mau kasih note nih. Saya ketemu dia pertama kali. Yang saya kaget, bulan pertama aja udah nyampe 500 juta income-nya. Wah, gila. Dan saya ketemu sama Pak Regi waktu itu, saya nggak banyak Royal Key kita ceritain. Iya. Kita cerita dunia kripto Pak. Oh, oke. Kayak dengan blockchain. Saya langsung confident. Karena itu produknya kan sebenarnya. Iya itu kan, itu produknya Pak. Iya. Itu penting kayak gitu. Oke. Gitu, awalnya. Bulan kedua, ketiga udah benar-benar fokus di afiliasi dong Pak. Iya. Fokus di afiliasi. Karena itu tadi Pak, tidak semua orang memiliki modal yang besar untuk melakukan dagang Pak. Benar. Ya. Bukan di sini aja Pak, dimanapun itu Pak. Yes. Ya, dimanapun itu. Nah, Royal Key memberikan kesempatan, ya itu tadi Pak. Ada fitur afiliasinya. Siapapun yang belum punya balance trading yang besar, udah jalankan afiliasinya. Makanya teman-teman kemarin saya bilang, kalau teman-teman fokus, ya konsisten komitmen, ya kan nggak usah cepet deh, ya kan. 6 bulan, 8 bulan ke depan, itu teman-teman pasti bisa punya balance trading miliaran Pak di Binance. Wow. Asal mau. Oh. Wow. Dari yang nggak punya, dari yang mau dagang nggak punya. Semua orang bisa punya miliaran dalam waktu 6 sampai 8 bulan. Bisa Pak. Pak, habis ini kita pepet Pak Santoso Pak. Bisa. Siapa tahu 3 bulan juga dapat kita Pak. Ya kalau trading kan estimasi profit bulan kan ya bisa 5%, bisa 10%, bisa 15%, 20%. Tergantung harga market. Merendah nih. Iya. Hasil trading ya. Hasil trading. Per hari, per bulan? Per bulan lah. Per bulan. Nah, tapi kan oke Pak. Kalau kita bisa masuk ke industri dagang tanpa harus kita pergi ke sana karena ini ada alat yang bantu kita, terus ngasilin profit 5, 10, 15% kan enak sekali Pak. Iya. Ya kan nggak ngurusin branding, nggak ngurusin karyawan, nggak ngurusin apa. Betul. Itu kalau orang bisnis itu pusingnya situ Pak. Iya. Dan menariknya juga kan robot ini kan, anggaplah kalau robot ini kita bilang ini asisten, karyawan kita, kan kita cuma bayar 5.000 satu hari Pak. Satu hari 5.000? Iya. Dari mana itu angka hitungannya Pak 5.000 sehari? Kan robot ini disewakan, jadi ketika kita instalasi, itu kita dikasih waktu 1 tahun dengan 120 USDT. Oh, oke. Harga sewa robotnya per tahun. Ya. Dibagi harian gitu Pak ceritanya. Ya. Jadi kan 5.000-an satu hari ya. Murah Pak ya? Ya bagi yang ngerti Pak murah Pak. Daripada tukang sapu masih lebih murah dia ya. Tadi perasaan kita minum es teh manis juga 5.000 Pak. Jadi lebih banyak biaya parkir kita ya. Oh iya, Ya. betul. Tapi Iya, betul. dia bisa bikin kita punya income baru, cuan baru. Artinya benar ya, berarti orang kalau misalkan mau jalanin affiliate-nya sebenarnya dia cukup dengan membeli robot Royal Key ini sewa ya per tahunnya. Ya. Udah bisa running. Dan Pak. ini tanpa trading nggak pada itu? Iya tanpa trading. Trading wajib nggak sih Pak? Nggak wajib sih. Nggak wajib. Nggak wajib. bingung Nggak kan? wajib. Kalau untuk jalani afiliasi aja ya. Iya. Ya jadi dia beli bot, ya jadi penjual bot deh. Karena itu solusi buat teman-teman yang mungkin modal tidak terlalu besar Pak. Iya, itu solusi itu. Modal semangat gitu. Ya. Tapi kalau teman-teman yang memang udah punya modal gede, tidak harus juga jualan bot, ngapain kan tradingnya udah miliaran Pak. Yang luar biasa, dana kecil, besar, harga robotnya sama. Sama. Ini sama. Wow. Ya. Kok bisa ya semua itu Pak? Ya robotnya cuma satu Pak, kok bisa harganya beda kan gitu.
Iya. Kan robotnya satu, makanya harganya semuanya sama. Inilah yang bikin fenomenal Nah, Royal Q. sampai ke luar negeri kan nih Pak. Kalau maksudnya nggak cuma di Indonesia, artinya luar negeri juga ada. Robotnya juga sama juga harganya Pak? Sama Pak, sama. Ya sekitar mungkin 20-30 negara ya pengguna Royal Key sekarang. Oh. Ya. Oh, sorry Pak, saya mau tanya nih sebelum benar-benar ke tradingnya. Royal Key itu dari mana sih Pak? Karena ini masih simpang siur sebenarnya Pak. Dari China. Dari China. Dari China. Kalau untuk kantornya memang sekarang belum ada. Oh. Ya. Oke. Gitu. Dulu dipergunakan sama komunitas lah Pak. Jadi robot ini sudah jalan beberapa tahun di China ya? Ya, sekian tahunnya saya kurang paham. Intinya ini dulu dipergunakan sama komunitas trader. Buat kalangan sendiri. Iya, kayak gitu. Itu. Setelah itu ya baru dipasarkan melalui afiliasi. Gitu. Karena di China kan tidak ada Play Store ya Pak ya. Oh iya benar, karena mereka nggak boleh masuk. Iya. Google di blok. Google kan di blok di sana. Iya. Nah, kalau dia mau pasarkan dengan teknik afiliasi, berarti naik Play Store. Betul. Ya, makanya dia keluar dari China sebenarnya. Oh, jadi itu yang mendasari kenapa akhirnya sekarang Royal Q itu ada di banyak negara ya? Iya, gitu. Dan sudah banyak Pak sekarang yang trader-trader expert di kripto Pak yang gunakan ini Pak. Karena sehebat apapun trader Pak, dia butuh tidur Pak. Oh ya jelas Pak. Dia butuh mandi Pak. Manusia Pak. Iya. Mau ilmu tradingnya sehebat apa, dia butuh tidur Pak. Kalau dia tidak lakukan itu dia robot Pak namanya. Ya. Nah, terbalik Pak. Iya. Itu menarik. Jadi itu keuntungan-keuntungan dari sisi apa ya? Royal Key itu sendiri. Ya, murah, ya kan. Terus apa tadi bisa ngebantu kita di saat kita nggak bisa. Terus orang yang nggak ngerti trading pun ada fasilitas copy trade. Nah itu kelebihannya itu sehingga Royal Key sekarang digunakan di berbagai belahan negara. Ya, kalau ini memang tidak bisa ngebantu manusia nggak mungkin Pak. Iya. Ya kan kita kan logik aja Pak. Ya kan. Kalau juga ya. Iya. Kalau produk ini nggak bagus nggak mungkin Pak. Betul. Kan gitu. Tapi menariknya gini Pak, saya kan di-share juga ya sama teman-teman upline dan sebagainya. Yeah. Hasil dari afiliasi aja gede sekali Pak. Saya bingung $100 tapi bisa $120 ya per tahun. Bisa ngasilin profit sebesar itu. Karena memang developer hampir 80% dari harga produk dia bagiin ke kita Pak. Oh. Hampir dari 80% ya kan. Sekarang 120 ya Pak. Itu hampir 80%-nya itu dibagikan ke kita. 80% lebih malah. Ya, sekitar 80%-an. Hampir dari 80%. 20% memang untuk mereka ya? Ya. Luar biasa ya. Gitu. Oh, pantesan nilai gede sekali Pak. Gitu Pak, gitu. Jadi sebenarnya teman-teman ini kalau mereka jalankan afiliasinya saja nih, sebenarnya juga bisa make money besar sekali Pak ya? Iya. Udah cukup lumayan banget sebenarnya, tanpa harus trading. Iya. Kalau ditambah trading, ya. Wah lebih dahsyat lagi hasilnya Ya, Pak. jadi hasil dari afiliasi kita pindahkan ke balance trading Pak. Cuan lagi Pak dari tradingnya kan gitu. Itu namanya nggak pakai modal Pak di tradingnya Pak. Iya. Kan hasil profit dia. Iya. Hasil dari kita afiliasi Pak. Iya benar. Kan ada sistem plan ya. Ada plan pembagian bisnisnya kan. Oke. Nah, ketika kita dapat itu, kita tinggal pindahkan aja ke balance trading lagi di sana. Gitu. Oh. Gitu. Saya juga itu yang saya lakukan. Oke, ini tips dari Pak Santoso. Karena awalnya saya tuh juga modalnya $100. Masa sih Pak, saya sih nggak percaya Pak. Modal trading saya itu $100 awal. Ya kan? Dan saya coba trading 5 kripto, ya, berarti 50 USDT saya trading. Dan ternyata floating. Saya bilang ini robot nggak profit, ini nggak bisa profit. Ternyata yang salah saya. Money manajemennya belum tahu.
baik belajar lagi money management. Oh, oke. Trading, money management trading. Dan yang bagusnya duitnya nggak hilang ya Pak ya? Nggak Itu harus cut poin, loss. itu poin. Dia dan nggak harus cut loss, ya kan? Kalau kita bicara misalnya apa tadi harga turun, ya kan? Dan floating. Berarti Pak Santoso ngalami floating juga ya di trading ya? Ngalamin Pak. Oh teman-teman, kalau Anda kena floating, tenang, Anda tidak sendirian. Pak Santoso juga floating. Jadi Oke. profit sama floating, ya kalau teman-teman nggak mau floating ya jangan trading Pak. Iya bener sih, nggak mungkin nggak floating Pak. Ya itu kan dua Memang siklusnya dari trading Iya benar. naik turun Iya. bolak-balik Gitu. aja ya. Cuma menariknya kalau di kripto ketika kita floating, tunggu aja pasti berbalik lagi Pak. Cuman gini Pak, saya ada pengalaman soal floating ini juga ya. Banyak orang ketika dia floating, dia panik loh Pak. Seolah-olah hilang nih uang ini. Oke. Nah itu bicara emosi kan Pak ya? Sebenarnya emosi juga, tapi sebenarnya bukan emosi sih Pak. Oke. Kenapa kok dia panik? Karena dia belum cukup informasi. Kan balik lagi ke belajar lagi Pak. Iya, betul. Ketika Balik iya, lagi aja nih sebenarnya. Kenapa sih, apa bedanya sih teknisi di pesawat ataupun yang teman-teman memang di dunia penerbangan ya, ketika naik pesawat kok santai aja sih, bisa tidur Pak. Saya nggak bisa tidur Pak di pesawat. Betul. Saya panik Pak. Iya. Ya. Kenapa panik Pak? Ya karena saya nggak tahu ilmu penerbangan Pak. Oh iya. Iya, yang karena penerbangan aman apa itu kan. Iya. Gitu. Nah teman-teman yang di sana mah santai aja Pak. Minum kopi bahkan mereka Iya, santai Pak. Sambil Itu pilotnya lagi minum Iya, kopi, Pak. Kita sambil ke panik belakang Pak. Orang yang ngerti takutnya kapan waktu jatuh pesawatnya ya. Iya Pak. Ternyata pilotnya lagi santai minum kopi Ya di jadi depan dia. kepanikan, apa kegalauan, apa itu karena kurang informasi yang cukup. Berarti kalau kurang informasi, belajar lagi Pak. Belajar lagi Pak. Royal Q Indonesia. Iya. Buka itu lagi Pak. Jadi berarti mungkin orang Indonesia nih yang kebanyakan agak istilahnya saya bilang malas belajar ya. Ya. Tapi di sinilah kita perlu jadi kalau mau maju ya kita harus belajar ya. Iya, iya Pak. Sepakat itu Pak. Dan kripto ini masa depan ya Pak ya. Itu masa depan Pak. Dengan teknologi blockchain-nya kan. Itu. Pasan, total orang Indonesia yang Pak Santoso tahu nih, yang sudah ada di Royal Q sekarang udah berapa Pak? 30.000 mungkin lebih ya. Di Indonesia? Iya. Kalau global Pak? Global mungkin hampir 300.000 hampir lah. Oh wow, Berarti Indonesia pegang 10% ya? masih belum terlalu banyak ya. Belum Pak, karena kan baru 4 bulan 5 bulan lah ya. Tapi kalau bicara peringkat kayaknya Indonesia banyak ya. Semua orang bisa jadi Vietnam Pak asal mau Pak. Ah, itu Karena dia. kita punya Indonesia ini salah satu market terbesar Pak. Ya kan? Ya Indonesia, India, China, ya kan? Kita memang 3 populasi terbesar ya. Oh iya, betul. Jadi kalau kita sendiri di Indonesia kita nggak mau manfaatkan afiliasinya Pak. Gitu. Ya. Sayang ya? Sayang Pak, karena Kita ya galaukan. kalau dagang trading ya segitu aja Pak. Iya, Profitnya kan gitu. Tuh apa salahnya kalau saya sambil ngopi terus saya cerita, saya bisa profit loh dari sini. Ya kan? Kita juga biasa latah Pak. Saya makan bakso di sana enak bro, enak banget bro di situ. Teman kita ke sana, nggak dapat apa-apa kita Pak. Berarti tadi saya ajak Pak Santo makan, saya nggak dapat apa-apa. Nggak dapat Bener juga ya. Masuk di logikanya. Iya. Kenapa sih kok kita mau cerita? Karena kita seneng Pak. Iya. Ya benar. Seneng, nikmat ya. Tadi di bakso nikmat. Nggak sengaja Pak kita. Jadi mesti istilahnya dapat senengnya dulu ya Pak ya. Ya, gitu. Oh. Saya belajar sesuatu loh hari ini. Tidak salah memang kita udah Pak Santoso. Aduh, iya ya. Iya keren banget sih. Saya lihat kan memang sudah di banyak negara sekarang. Terus saya lihat antusiasnya lumayan. Ya. Dan secara online saya searching juga kata Royal Q ini juga lumayan banyak dicari orang nih sekarang. Ya, keyword pencariannya. Keyword pencariannya. Memang secara bisnis memang dia cukup bagus berarti memang. Ya. Itu kesimpulan saya sih waktu saya lihat-lihat dan cari tahu tentang Royal Q. Oke. Hari ini ya saya dapat confirm dari V6-nya langsung. Iya, keren banget. Oke Pak, sekarang saya ke trading nih sekarang Pak. Royal Q kita sampingin dulu, trading. Nah,
trading ini kan juga jadi satu persoalan. Oke, yang soal floating tadi, Pak. Kalau orang yang mau ikut trading, ini pertanyaan bodoh saya nih, Pak. Kira-kira harus punya modal berapa sih, Pak, biar enak? Pak Regi mungkin mau jawab. Malu saya. Malu ya. Tapi satu hal yang saya senang di Royal Q ini orang bisa mulai dari kecil banget juga. Bisa mulai. Yeah. Tapi kalau mau ngomong hasil trading, kalau saya pribadi ngerasain begitu 300, 500 itu saya mulai nyaman. US dollar ya? 300 sampai 5 US dollar. Tapi saya ada teman saya yang dia benar-benar hanya mau tes ya. Dia bayar robotnya. Dan kemudian bensin ya, taruh sedikit gitu, sekecil-kecilnya gitu ya. Saya bilang cuma $12 lah. Terus tradingnya dia taruh cuma $12. Dan itu dia liatin, dia pembelajar ya, dia naik, itu cuma bisa naik tuh. Kalau turun floating, dia udah nggak ada ketahanan dana. Yeah. Tapi gitu aja, profit. Floating, naik, dapat lagi. Dihitung-hitung dia sampai kaget, seminggu profit saya berapa persen? Dimana yang di tempat lain nggak ada cerita bisa begitu gitu. Yeah. $12 cuma berapa, makan sekali habis. Nah ini yang tapi saya juga cerita banyak tanpa kita bombastis ya, tapi saya pakai bahasa istilahnya duit tuh punya pikiran sendiri lah. Jadi kalau hasilnya bagus ya hasilnya itu akan berbicara sendiri. Yeah. Saya cerita ke teman saya. Siang, ini true story ya, jadi siang saya ngobrol, dia nanya bisnis Pak Regi apa sih? Saya bilang ya beberapa sih, tapi ini yang lagi ketemu bagus banget nih, trading kripto, robot trading kripto yang ciamik nih. Apa tuh? Nah saya cerita, tertarik. Terus ada jadwal Zoom di malam hari, jadi Zoom nasional itu Rabu dan hari Minggu ya Pak ya? Nah dia ikutan, dengerin, wah interest sekali, besok paginya langsung dia, oke. 500 USDT dia beli. 500 USDT? Itu pertama kali invest tuh? Dia bayar robotnya waktu itu masih 100 ya, sekarang 120. Terus bensinnya dia taruh 50, jadi sisa 350 ya. Ya. Pinter, dia nggak pernah trading, nggak pernah bisnis yang afiliasi gitu, atau ngajak-ngajak orang, tapi dia pebisnis. Nah, bahkan saya kaget sendiri, dia kasih lihat sama saya tabel, wah, koin-koin apa yang paling menghasilkan, dia kasih bobot lebih banyak. Nah, ini bisnis murni nih. Nah, besokannya siangan gitu ngobrol-ngobrol, saya nggak kepikiran gitu. Saya curiga, saya tanya dia, emang Pak equity-nya berapa? Tadi pagi saya nambahin udah 3.300. Hah? Dia udah pinter sendiri. Baru ikutan Binance loh. Tapi dia udah clear caranya gimana. Oke, berjalan saya sibuk dengan yang lain juga. 3 hari kemudian menjelang sore gitu, ngobrol-ngobrol lagi. Saya jadi tahu juga, tahu-tahu dia sudah top up lagi 8.000 tradingnya. Wow, oke. Dan itu berjalan itu sebentar dia nyampe 10.000 ya. Dan singkat cerita, jadi dia anggap modal di bulan pertama 10.000 ya. Tapi selesai 1 bulan, itu profitnya 2.900. 29% Pak berarti? Iya. Dan saya yakin itu 1-2 minggu pertamanya masih kecil ya, belum 10.000 betulnya. Oh iya, iya. Tadi kan 500 Pak pertama tadi. Iya. Tapi itu, wow, saya pikir, dia bilang profitnya saya tarik. Besoknya dia tambah lagi 10.000 lagi. Gila. $20.000 itu langsung gitu. Yang saya senang sekali bahwa ini kita taruh saya istilahnya Binance saya umpamakan seperti bank. Bebas kita keluarin masukin setiap saat. Bahkan kita kosongkan pun robotnya nggak mati. Nah, jadi amannya itu loh yang rasanya kok saya nyaman banget. Saya nggak pusing. Biasa orang investasi itu pasti ada kepikiran. Ada apa resikonya bisa terima gak gitu. Nah itu ya, maksud saya kan juga juga ikut kan Pak ya. Lalu waktu pertama kali itu mau trading, saya bingung mau modal berapa.
Karena untuk orang awam itu kan mereka kan tidak ngerti ya, harus masukin berapa, pilih koin yang mana, ya kan? Benar-benar bingung. Akhirnya kebanyakan sih memang diarahkan ke copy trade. Nah, waktu copy trade juga ada settingannya lagi. Ya, copy trade juga butuh money management. Nah, itu gimana Pak itu? Maksud saya gimana ngaturnya gitu biar oke, terus money management yang seperti apa gitu loh. Itu sebenarnya kalau untuk secara teknis ya Pak ya, money management itu ada di website Royal Key Indonesia sudah ada. Sudah ada. Jadi cara ngitung money management seperti apa, kayak itu sudah lengkap kita edukasinya. Gitu. Berarti sebenarnya teman-teman tinggal buka Royal Key Indonesia aja ya. Ya, Oke. gitu. Mantap. Standarnya berapa persen Pak? Dari Apa itu? modal? Profitnya? Money manajemennya Pak? 3-5% 3-5% dari modal. Itu yang di entry untuk melakukan pembelian koin open posisi. Sangat konservatif ya Pak ya. Ya, jangan lebih dari 5%. Aman nih Pak ya. Ya. Berarti yang pertama kali Pak Jadi Santoso 90 masukin ya. itu kegedean Pak. Yang cerita saya jangan diikutin. Yang 50% dari modal. Saya turunin lagi 20% dari modal. Masih Oke. floating juga. Saya turunkan 10% lagi. Terus waktu itu ada event Zoom meeting internasional. Jadi para trader pada kumpul semuanya. Ada yang testimoni, kita udah pakai money management 3-5% dan nggak masalah. Itu Jadi konsisten lah gitu. ikut aja ngayun terus ya Pak ya. Iya, Merem juga ya. iya. Turun 30% pun Masih bisa profit. lancar. Masih bisa profit. Profit ya. Masih Apa bisa ya? profit? Iya. Ini yang menarik Pak. Mungkin yang saya juga baru ketemu yang namanya di kripto. Orang biasanya taunya kan kripto, market kripto tuh spot kripto ini untungnya satu arah saja. Kalau naik baru kita untung ya. Iya. Rumus dasarnya kan beli lebih murah dan jual lebih tinggi. mahal, ya. Nah itulah untung. Tapi di Royal Q ini waktu harga lagi turun itu tetap menghasilkan untung, menghasilkan profit. Nah mungkin boleh cerita, ini seru Pak, asik Pak. Jadi bukan harga turun bisa take profit ya kan? Yang lebih tepatnya ya di harga turun dia averaging ke bawah. Averaging. Tuh. Averaging itu maksudnya dia beli lagi Pak Beli ya? lagi di bawah. Serok dong bahasa itunya ya. Serok ya. Iya. Dan dia akan profit ketika naik lagi. Kan Naik kecil-kecil ya Pak? iya, kan harga kan nggak langsung gini. Oh dengan averaging itu harga rata-ratanya turun terus, Benar. ngikutin Iya, market ya? untuk menghitung harga rata. Dan menariknya lagi di sini dia punya sistem grid trading. Grid. Ya, grid trading. Ya. Jadi kalau kita pasang misalnya 10, 20 layer, ya kan? Layer 1 sampai layer 4 itu dia satu kesatuan layer untuk averaging. Nah, 1 sampai 4. Oke. Nah, layer kelima, 6, 7 dan seterusnya itu dia berdiri sendiri, open posisi baru terus. Oke. Jadi ketika harga turun sampai layer ke 10, 15 pun dia masih bisa profit. Ya, sambil menunggu harga berbalik karena di atasnya masih floating, masih nyangkut semuanya, tapi kita bisa profit terus di bawah. Ini kan susah kalau dilakukan manual sama manusia, Pak. Iya. Jadi itu kalau nggak salah begitu dia beli yang layer yang lebih bawah gitu, terus dia naik sedikit ya, Iya, kalau naik nggak salah 0,3% ya, Iya. itu langsung dijual lagi yang tadi dibeli Iya. di layer bawah itu. Jadi open posisi baru, Pak, di sana, Pak. Ada profit baru lagi di situ. Iya. Jadi posisi trading kita keseluruhan floating, tapi sebenarnya di bawah ada profit, Pak. Oh, berarti gini Pak, kalau di aplikasi dia buy, saya sebenarnya nggak usah khawatir ya sebenarnya. Iya. Berarti dia lagi beli bawah itu ya? Iya, karena memang harga turun, dia trading di bawah, Pak. Karena di bawah kan kita siapkan ada 10 layer, ada 15 layer, Pak. Nah itu kan nguras modal tuh Pak. Enggak nguras modal sih. Ya kita kan memang di kripto kan untuk untung kan beli dulu, Pak. Oke. Oh makanya tadi money manajemennya 3-5% ya? Iya. Supaya Jadi tahan Kripto sisanya jangan itu harap kalau nggak beli hajar ya? bisa untung, Pak. Karena kita trading komoditi, Pak. Benar. Kita trading barang, Pak. Saya mau trading beras, ya saya harus beli beras dulu. Saya jual Berasnya baru makin untung. murah, makin kita beli ya? Iya. Terus saya jual baru saya dapat untung. Iya. Kalau nggak dijual ya berasnya nongol aja di situ Pak. Kalau kita nggak beli yang lebih murah, Ya. harga kita pantang di atas terus, ya, masih Iya. harga tinggi. Ya. Sama, Pak. Ini sesimpel itu, Pak. Jadi teman-teman yang memang belum pernah tahu di industri kripto, Pak. Ya kan? Jadi sesimpel itu. Karena kripto ini komoditi, Pak. Bapak Peti sendiri dia bilang
kripto itu masuk ke komoditi digital. Kata kuncinya digital dan komoditi. Kalau digital berarti tidak ada fisiknya. Kalau komoditi berarti barang, Pak. Nah. Makanya satuan pendekatan untuk mendapatkan profit itu dia dari jumlah. Kenapa kok dari jumlah? Karena digital tidak bisa ditimbang. Kalau 1 biji saya untung 1.000, kalau saya jual 1.000 biji, untung saya 1 juta. Itu trading kripto itu kayak gitu, Pak. Kalau saya 1 kilo bawang, ya ini kalau komoditi real, Pak. Iya, iya. Karena ada fisiknya. Maka satuan pendekatannya untuk keuntungan itu dia beratnya, Pak. Dia pakai berat. Kilo ya. Ya, kilogram, tonase, volume. Oke. Kalau 1 kilo bawang merah saya untung 1.000, kalau saya jual 1 ton, untung saya 1 juta. Itu kan main volume namanya. Iya, maksudnya untungnya 1 juta juga kan. Volume. Iya. Volume. Kalau 1.000 kilo saya jual, Quantity. oke, yang satu menggunakan pendekatan quantity, ya jumlahnya, yang satu pendekatannya beratnya, Pak. Kripto tuh kayak gitu, Pak. Makanya aman, Pak, trading di kripto. Jadi kalaupun harga turun, sebenarnya justru kita buy supaya volumenya naik. Oke. Begitu kita jual, nah udah selisih tuh. Ya. Kalau bawang merah kan nggak bisa ditunggu lama ya, Pak, ya. Seminggu bisa. Expire ya. Ya, Oh expired. iya. Tapi kalau kita misalnya trading kopi, Pak, kopi atau mungkin merica, Pak, itu bisa 3 bulan, 4 bulan, Pak. Kalau harga turun ya udah taruh aja di gudang, Pak, sambil nunggu harga naik. kalau nggak diminum karyawan, Pak. No, kopi bijian. Oh, kopi Kopi bijian, Pak. Saya pikir bukan, Pak. Iya. Berarti saya suka nih. Karena orang di luaran saya yang trading komoditi floating juga, Pak. Oh, Iya. oh masa sih, Pak? Iya, floating sama aja, Pak. Persis, betul. Sama aja, Pak. Ya kan? Coba kasih gambaran, saya masih belum nangkap nih, Pak. Maksudnya masih sama aja gimana itu? Karena saya belum paham tuh maksudnya gimana. Jadi yang tadi Pak Santoso bilang itu harganya kopi atau bawang tadi lagi murah, lagi turun. Aha. Ya udah simpan di gudang dulu, nggak usah jual. Ya kan lagi floating, Pak. Iya, Uang dia udah jadi kopi semua, Pak. Iya ya, Pak ya. Floating. Itu namanya floating, Pak ya. Iyalah. Kan harga lagi turun, Pak. Ya sudah deh. Tapi kayaknya di trading manual nggak disebutin namanya floating ya. Di sini. Jadi saya menarik satu kesimpulan ini sebenarnya gambaran kita kripto ini sesuatu yang modern yang susah gitu. Sebenarnya ya, ini sebenarnya. sangat berkaitan dengan konvensional. Iya benar. Istilahnya kulakan atau jualannya itu barangnya banyak, cuma ini digital. Jadi untuk semua orang saya rasa lebih masuk akal, lebih gampang ngitungnya gitu. Karena barangnya sendiri, Pak, penciptaan kripto itu mengikuti kaedah-kaedah penciptaan emas. Oh, ini baru lagi ilmu nih. Iya, iya. Jadi biar pendekatannya lebih ini ya, Pak ya. Tadi kan dagangnya. Mungkin orang teman-teman yang belum mengenal dunia kripto, Ya. Masih banyak, bingung, Pak. bingung, Pak. Masih Karena banyak. kita langsung Orang taunya Bitcoin aja, Pak udah. benar. Ya kan, Bitcoin, kripto itu sistem penciptaannya, perumusannya itu seperti penciptaan emas. Gitu. Cara mendapatkannya juga sama seperti kita dapatkan emas. Kalau emas, perak, ya kan, itu cara dapatnya gimana sih? Kalau Mas Hari ya, Ditambang. oke boleh. Iya. Ada cara lain? Beli toko emas, Pak. Ada 2 kan caranya. Bitcoin dan kripto hanya 2 dengan cara itu, Pak. Oke. Ya. Kalau nggak mau nambang ya udah beli aja ke marketplace. Tapi teman saya ada yang bilang, Pak, ada Pak, saya minta teman saya. Oh boleh juga deh. Ya nggak beli, nggak nambang, tapi minta temennya. Oh iya. Ada cara ketiga berarti. Kayaknya itu cara yang saya akan pakai ke Pak Santoso nih kayak. Iya betul. Jadi memang pendekatan seperti itu. Oke. Berarti memang ini pendekatannya dari sistem penciptaannya memang Benar sekali. barang, Pak, kayak barang. Oke, baik. Pak Santoso, sekarang gini Pak, ini tadi kita bahas tentang royalty-nya, kita udah bahas tentang trading-nya. Ya. Nah, saya sekarang mau bahas tentang Pak Santoso nih. Waduh. Jadi kebongkar semua ini Pak. Iya, harus Pak. Satu episode kita habisin semua Pak. Pak, dari Bengkulu kan ya? Ya, Bengkulu. Hebat banget bisa tahu royalty ini Pak. Itu channelnya dari mana itu Pak?
Ya karena memang dari 2015 saya di kripto. Oh, oke, memang sudah ada background di situ. 2011 saya pernah punya warnet. Jadi kan selalu depan komputer, Pak. Jadi saya melihat ada informasi terkait Bitcoin. Awalnya 2011. Tapi waktu itu lewat, Pak, karena nggak ada mentor saya. Saya mau tanya sama siapa ini gitu. Oke, 2014, Pak, saya dengar berita lagi dari teman juga. Pak, ada Bitcoin harganya segini. Loh, kan dulu 2011 harganya cuma segitu, saya bilang. Sekarang kok udah segini. Nah, waktu itu saya tergerak belajar blockchain-nya, ya kan, bagaimana mining, sebenarnya terjadi konfirmasi transaksi di blockchain seperti apa, belajar semuanya, Pak, dari awal. 2015. Oke. Itu ceritanya kayak gitu. Oh, berarti memang udah ada background tentang apa cryptocurrency ini ya dari awal ya? Ya, dan waktu itu dengan secara apa ya, maksudnya saya cuma feeling aja, kelihatannya ini akan jadi industri besar nih kelihatannya. Karena saya belajarnya bukan belajar cuannya, Pak, tapi di teknologi blockchain-nya. Apa itu blockchain? Ya kan, konfirmasi transaksi seperti apa, mining itu seperti apa, ya kan, blockchain itu fungsinya untuk apa sih, gitu. Oh, ini akan jadi industri besar, gitu. Awalnya kayak gitu. Ditambah royalty ini terbantu banget ya, berarti ya? Ya, jadi kemudahan, ya kan. Dulu awalnya di industri kripto itu cukup susah, Pak. Ya kan, kita mau jual beli aja, mau trading nggak bisa, Pak. Peer to peer, benar-benar peer to peer, Pak. 2011 mana ada, Pak, marketplace, Pak. Iya, benar juga sih, Pak. Nah, sekarang ekosistem ini sudah terbentuk, Pak. Bahkan pemilik mobil listrik juga sudah menerima, Pak. Beli mobilku pakai Bitcoin ya? Iya. Lah ini kan butuh proses, Pak, untuk sebuah ekosistem terjadinya ekosistem ini. Butuh waktu. Berarti kita sebenarnya di 2021 ini sebenarnya kita udah ada di ekosistem yang sudah terbentuk ini ya? Ya. Lebih mudah ya harusnya? Lebih mudah, semakin mudah. Sudah timing ya? Ya. Jadi ini jadi industri baru, Pak. Ya, teman-teman. Benar. Ini kripto enggak sembarangan, Pak. Satu hari itu transaksinya bisa ribuan triliun, Pak, perputaran uangnya. Di global? Iya. Oh. Berarti sudah cukup besar, Pak, perputaran uangnya. Berarti industri baru. Ya sudah, Pak, kita masuk ke sana, Pak. Masuk. Kayak dulu industri waktu pertama kali digitalisasi ya. Ya kan, contoh lah handphone lah, ya kan. Jangan coba-coba bapaknya sekarang bikin kios wartel. Itu melawan tren, ya kan. Iya, nggak laku, Pak, Nggak sekarang, laku, Pak. Pak. Iya. Gitu. Ketika industri itu datang dan akan besar, masuk ke sana, Pak, masuk ke gerbongnya, Pak. Minimal kecipratan, Pak. Gitu. Gitu. Oke, lanjut lagi, Pak. Luar biasa. Oke, Pak, sekarang kita kesimpulan juga ya. Saya udah cukup lama podcastnya. Kita ke kesimpulan nih, Pak. Berarti untuk teman-teman yang baru tahu tentang Royal Q, terus mereka baru mau coba-coba, ya kan? Berarti mereka sebenarnya bisa membeli robotnya dulu ya? Bisa beli robotnya dulu. Sambarin nanti baru coba-coba tradingnya. Benar. Belajar dulu ya. Ya, mau trading 100 USDT dulu boleh kayak saya, ya kan. Beli bot. Asal jangan 50% ya. Asal jangan 50%. Iya. Tapi kalau pun salah nggak hilang duitnya. Ya, floating aja ya. Ya, kalaupun floating, kalau modal kecil, kalaupun floating terus cut loss misalnya kan. Ya kan. Kalaupun harus cut loss misalnya di bawah 10.000 perak, ya kan. Iya, benar sekali. Itu modal apa istilahnya? Modal belajar lah ya. Modal belajar. Oke, sebutannya mau belajar. Oke, benar-benar. Iya. Baik. Oke, thank you Pak Santoso sudah datang di podcast kita. Saya ucapkan terima kasih, Pak. Ya, makasih. Thank you banget sudah datang. Ya, thank you Pak Regi juga sudah datang. Ya, kita nanti ketemu lagi, Pak ya. Siap di materi yang lain lah ya. Siap. Thank you, Pak. Terima kasih Pak Santoso. Royal Q Champion, professional team for a money.